Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Lydia Ningsih dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memaparkan sedikit mengenai tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila pada era saat ini. Dari tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era sekarang sangatlah beragam. Di antaranya yaitu munculnya eksklusivisme sosial, polarisasi dan fragmentasi berbasis sara, serta bonus demografi yang dialami Indonesia. Dampak globalisasi terhadap anak-anak dan remaja dan lain-lain. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran keberlanjutan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial juga diperlukan. Nah, untuk itu, tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini yaitu sangat keterkaitan dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Nah, berikut ini saya akan memaparkan materi sebuah keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat mempengaruhi pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu globalisasi. Pancasila yang merupakan landasan filosofis resmi negara Indonesia memegang peranan penting di era globalisasi. Hal ini dianggap sebagai ideologi terbuka yang mampu menyerap nilai-nilai baru dan penting untuk menjaga integritas moral bangsa dan identitas budaya dalam menghadapi pengaruh global. Globalisasi dapat membawa ideologi alternatif yang dapat mengancam ketahanan ideologi Pancasila. Nah, pada era saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai sarana untuk menyaring dan melestarikan nilai-nilai budaya asli bangsa di tengah interaksi global. Dampak globalisasi terhadap terkikisnya nilai-nilai Pancasila yang memprihatinkan dan semakin besar kebutuhan untuk mendidik dan terus-menerus menanamkan nilai-nilai tersebut pada generasi muda agar tetap terpelihara. Dari berbagai rekomendasi yang telah dilakukan, seperti mengintegrasikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dan mendorong pemahaman yang mendalam serta implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Dari perkembangan teknologi dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa oleh budaya baru dan berkembangnya budaya asing yang dapat menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Selain itu, terkikisnya rasa empati dan peduli terhadap sesama serta kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk terus memperdalam dan menggali praktik dalam kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membumikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan juga dapat dimanfaatkan
untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama bagi generasi muda. Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang muncul dalam tantangan nilai-nilai Pancasila yaitu peningkatan individualisme, kosmopolitanisme, dan radikalisme yang dapat mempengaruhi pemahaman dan pengalaman Pancasila oleh masyarakat. Lalu, pengaruh teknologi dan informasi yang membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh eksklusivisme sosial yang terkait dengan arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan polarisasi dan fragmentasi sosial. Dan peningkatan kebijakan yang tidak adil yang mempengaruhi kemiskinan kalangan bawah dan menjadi tantangan terhadap sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial, serta memperkuat pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan membumikan nilai-nilai Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Selanjutnya yaitu tantangan yang timbul dari globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang melibatkan pertama, pengurangan keseragaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi mempengaruhi keseimbangan budaya dan kebudayaan lokal. Dan yang kedua, peningkatan pembatasan. Dari perubahan sosial dan globalisasi mempengaruhi pembatasan yang diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa peluang untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesulitan sosial. Keempat, peningkatan kesehatan. Perkembangan teknologi membawa peluang untuk mengatasi penyakit dan mengurangi kesulitan kesehatan. Keenam, peningkatan kesadaran. Perubahan sosial dan globalisasi membawa peluang untuk mengembangkan kesadaran masyarakat terkait masalah dan solusi. Untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial, Indonesia juga perlu mengembangkan strategi yang efektif, yaitu seperti peningkatan kesejahteraan dalam mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang membawa manfaat bagi masyarakatnya, dan peningkatan kesadaran, pengembangan program pendidikan dan komunikasi yang membawa kesadaran masyarakat terkait masalah dan solusi. Dan juga peningkatan keseimbangan budaya dalam mengembangkan program yang mempromosikan keseimbangan budaya dan kebudayaan lokal dengan globalisasi. Lalu peningkatan pembatasan dari pengembangan sistem pemerintahan yang efektif untuk mengendalikan dampak negatif dari globalisasi dan perkembangan teknologi. Dari pengembangan strategi ini, Indonesia juga dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Dan juga pengembangan kesejahteraan dan keseimbangan budaya yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial saat ini yang mempunyai beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan,
yaitu yang pertama globalisasi. Dari Pancasila mencakup nilai kemanusiaan yang mempromosikan hubungan antar negara yang berdasarkan persahabatan, percaya dalam keadilan, dan kesetujuan. Globalisasi membawa peluang dan tantangan bagi Indonesia seperti peningkatan perdagangan, migrasi, dan pemerintahan global. Yang kedua, perkembangan teknologi. Pancasila mendorong nilai kesejahteraan yang mempromosikan pengembangan teknologi yang membawa manfaat bagi masyarakatnya. Dari perkembangan teknologi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, komunikasi, dan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu perubahan sosial. Pancasila mendorong nilai kemajuan sosial yang mempromosikan perubahan sosial yang berdasarkan keadilan, kesejahteraan, dan kesadaran. Nah, dari perubahan sosial saat ini terkait dengan pembaruan budaya, perubahan iklim, dan peningkatan kesehatan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, dari beberapa tantangan yang muncul antara lain adalah eksklusivisme sosial, polarisasi, fragmentasi sosial, individualisme, maraknya kosmopolitanisme, meningkatnya fundamentalisme pasar, dan penurunan nilai moral akibat era digital. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan termasuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan, menetapkan regulasi yang mendukung nilai Pancasila, serta memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting pula untuk memperdalam pemahaman dan menggali makna serta arti Pancasila dalam teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Putri Sri Lydia Ningsih, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.